kita lihat dulu ya, ini ya. Ini dari Pak Trio, Pak Ses, ini bertanya kepada Pak Ses, ini yang pertama, bagaimana kelanjutan tentang rencana kebijakan penempatan anggaran BOS sesuai dengan kewenangan di tahun 2022? Apakah jadi? Jika ya, mohon kebijakan tersebut lebih cepat disampaikan ke daerah supaya daerah dapat menganggarkan di pencatatan tahun 2022. Yang kedua, bagaimana dengan kelanjutan rencana standarisasi rekening sekolah tahun 2022? Yang terakhir Pak, ini ada kaitannya dengan agar Permendikbud Pak, ini BOS terbit sebelum T-1 Pak artinya. Ini ditujukan ke Pak Ses. Silakan Pak Ses untuk ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Tora. Ada 3 pertanyaan dari Pak Trio. Terima kasih Pak Trio dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Yang pertama terkait dengan rencana kebijakan penempatan anggaran BOS sesuai kewenangannya. Iya, Pak. Maksudnya saya tidak tahu nih maksudnya apa ya. Saya memang tidak tahu ini. Iya. Apakah maksudnya BOS dipindahkan ke kabupaten kota untuk PAUD SD SMP kemudian SMA ke provinsi? Mungkin apa itu ya maksudnya ya? Iya. Saya tidak tahu apa itu. Ya. Kalau itu yang dimaksud, sampai sekarang belum ada pembicaraan itu. Jadi itu masih menggunakan mekanisme transfer daerah, tetapi akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan langsung ke Satuan Pendidikan. Karena kenapa seperti itu? Karena untuk mempercepat agar sekolah segera menerima. Jadi walaupun ini aja masih ada beberapa sekolah yang masih suka terlambat ya karena ada hambatan-hambatan tadi gitu ya. Nah, diharapkan dan secara nasional ini bisa bareng pret gitu. Nah, kalau ada 514 kabupaten kota itu tentunya nanti kondisinya akan variatif dan nanti bisa kalau terlambat itu tentunya akan mengganggu operasional di setiap sekolah. Tapi kalau yang dimaksud itu mungkin ada yang dimaksud lain saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kelanjutan ya, jadi untuk standarisasi rekening ini mulai sedang mudah-mudahan di akhir Agustus ini sudah perdijennya sudah selesai. Kemudian nanti kita akan segera lakukan sosialisasi dan akan kita sampaikan ke daerah untuk pemerintah daerah, tentunya kabupaten kota dan tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota segera menindaklanjuti untuk menyeragamkan standarisasi rekening sekolah ini. Dan mudah-mudahan sudah akhir tahun ini sudah selesai, kemudian itu akan digunakan dalam pelaksanaan penyaluran anggaran BOS tahun 2022. Nah, targetnya tahun ini selesai, Pak. Dan yang nomor 3, Permendikbud terbit betul, Pak. Jadi kami berusaha betul ini. Jadi targetnya Pak Dirjen bahkan akhir Oktober sudah selesai. Sehingga di akhir tahun November itu kita bisa sosialisasi ke seluruh daerah melalui kalau masih kondisinya pandemi masih begini mungkin menggunakan Vicon, tapi kalau misalnya nanti kondisinya sudah membaik, mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka, bisa dibuat regional di beberapa tempat dan nanti mungkin ditambah juga video conference juga bisa. Jadi diharapkan memang kami targetnya akhir Oktober Pak malah harus sudah selesai, November bisa sosialisasi di awal Oktober dan awal Desember ya itu bisa dilakukan sehingga teman-teman di provinsi, kabupaten, kota dan sekolah sudah memahami juknisnya tahun ini dan tahun awal 2022 itu sudah bisa melaksanakan dengan baik dan kami targetnya juga bisa mempercepat. Kementerian Keuangan menjanjikan paling lambat minggu kedua Januari katanya bisa dicairkan karena memang tidak bisa kalau Januari tidak bisa minggu pertama kedua karena memang minggu pertama dan kedua bulan Januari itu sedang melakukan rekonsiliasi laporan tahun sebelumnya. Jadi per 1 Januari itu tidak bisa terbit katanya. Yang paling cepat nanti minggu kedua ya akhir minggu kedua tahun minggu 2 Januari 2022. Mudah-mudahan bisa cepat. Nanti kalau bulan untuk tahap berikutnya yang tahap kedua misalnya di bulan Mei itu bisa lebih cepat. Bisa di awal Mei bisa cair. Nah, kemudian untuk tahun 2022 untuk September
juga bisa lebih cepat di awal September karena dasar data yang digunakan itu adalah 31 Agustus 2021, tidak seperti tahun ini. Kalau tahun ini tahun 3 itu menggunakan dasar data 31 September tahun ini. Nah, memang ada lebih dan kurangnya terkait dengan tahun ajaran baru. Tapi kita sudah mendiskusikan dan manfaatnya lebih banyak sehingga untuk tahun depan itu dasarnya dari 2021. Itu saya kira jawaban saya, Pak Tora. Ya,